Oke, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Firnan Jos. Kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman yang kemarin-kemarin diberikan kepada saya untuk mereview atau menceritakan pengalaman kerja saya di kamar jenazah. Oke, selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam pengantar surga. Kalau itu jangan meminta saya untuk bercerita, karena bercerita tentang jenazah tidak akan pernah habis-habisnya. Tetapi berikanlah saya sebuah pertanyaan, karena dengan pertanyaan maka akan menjadi sebuah kisah cerita. Waktu saya masih di rumah sakit Santa Elizabeth Lela, waktu itu saya masih bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Santa Elizabeth Lela di Mahmereh di Sika, Kabupaten Sika, di Mahmereh di Lela, Kecamatan Lela sekolahnya. Itu saya memandikan jenazah dia dengan riwayat sakitnya kolostomi atau anus buatan pada perut bagian kanan. Kalau perasaan saya pertama kali berhadapan dengan jenazah, itu namanya kita manusia tidak sempurna, dan kita tidak pernah terluput dari rasa ketakutan. Sebajingan-bajingan apapun dia tidak akan pernah terluput dari ketakutan. Tetapi waktu itu ketakutan saya dilawan oleh iman saya, dikuatkan oleh iman saya, sehingga jenazah pun saya urus ya dengan aman-aman saja, karena saya tahu bahwa Tuhanku hadir bersama saya dan leluhurku hadir bersama saya. Itu sudah lumayan banyak, ratusan lebih bisa, sekitar 400-an 500-an orang jenazah sudah bisa saya mandikan. Ya sudah lumayan banyak sih. Kalau untuk memandikan tengah malam tuh pernah, dan sering kita mandikan jenazah di tengah malam, di atas jam 12, jam 1, jam 2 pagi, jam 3 pagi atau subuh, jam 4, jam 5 biasa kita mandikan. Kalau untuk mengalami hal-hal mistis pernah, dan sering kita mengalami hal-hal mistis. Hal-hal mistis seperti apa? Waduh, banyak sekali yang kita alami waktu itu. Contoh, waktu jenazah saya mandikan, waktu itu saya dan jenazahnya sendiri, berdua saya dan jenazahnya. Waktu itu saya mandikan jam setengah tiga subuh. Itu kebetulan keluarganya hanya satu orang, anaknya sendiri. Saya meminta anaknya untuk masuk, tapi anaknya mungkin keberatan atau mungkin dia menangis. Ya sudah, dia di luar, dia sudah mempercayakan saya untuk mengurus almarhum bapaknya. Ya sudah, saya urus. Jadi ketika selang untuk saya mandikan, selang aliran air untuk saya mandikan jenazah belum terpasang. Tapi dengan seketika selang itu pas saya ke belakang untuk mau pasang selang itu sudah dipasang, dan airnya sudah mengalir. Jadi saya kadang berpikir, ini air nih mengalirnya siapa yang buka, selang ini siapa yang pasang. Ya sudah, hanya karena kejadian seperti itu tidaklah menjadi sebuah analisa saya untuk memperlambat pekerjaan saya, tetapi sudah saya lanjutkan saja kerja.
Dan kalau hal mistis lainnya, ya di saat saya mandikan itu di bagian belakang terasa dingin, dan mungkin pas proses sementara mandikan ada yang panggil saya punya nama. Ketika saya buka pintu tidak ada orang. Saya tanya ke keluarga duka juga bilang tidak. Maka dari itu tidak akan menjadi sebuah analisanya saya, tetapi saya lanjutkan terus pekerjaan saya hingga selesai. Hambatan atau gangguan? Ya, gangguannya banyak, seperti yang saya katakan tadi. Kalau dibilang hambatan pun juga sering kita jumpai, sering kita alami hambatan-hambatan. Kadangkala keluarga berduka belum memahami proses yang kita kerjakan di dalam, karena kita kerja sesuai protap. Namanya kita kerja di instansi, ya sesuai protap kerja, sesuai aturan yang ada. Kita tidak bisa semena-mena mengurus jenazah dengan di luar dari aturan. Tidak, itu kita tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kalau dibilang hambatan yang dibuat oleh keluarga, yaitu ketika jenazahnya mau dimandikan, sering keluarganya bilang tunggu. Contoh kali lalu mereka bilang tunggu, ini jenazahnya harus saya keliling 3 kali dulu. Dan setelah itu dia bilang mobil yang mau berangkatkan anaknya yang muat almarhum, ini si oknum ini, si beliau ini mengatakan bahwa tunggu, mobil juga saya keliling 3 kali dulu untuk mau berangkat. Nah, kita tidak bisa mengikuti itu, karena kita kerja sesuai protap. Kalau mengenai hal seperti itu, ya tunggu di rumah dulu baru buat seperti itu. Kalau kita di sini ya kita tidak bisa buat seperti itu. Bisa untuk untuk membuat sesuatu yang adat istiadat bisa, tetapi yang mana dulu? Kita melihat dulu, oh ini bisa, ya kita izinkan. Tetapi kalau ini di luar dari aturan kita, ya kita tidak bisa mengizinkan itu. Gangguan yang saya alami di tempat kerja saya sampai di rumah itu banyak. Contoh, seandainya kalau saya di rumah dan di tempat kerjaan saya itu ada yang mau meninggal atau ada yang meninggal dan saya tidak ada di tempat kerja, itu sering di rumahnya saya itu biasa terjadi hal-hal yang seperti dikatakan tadi, hal-hal mistis. Misalnya orang ketuk pintu, tapi dibukakan pintu, orangnya tidak ada. Bau aroma kemenyan. Terus orang jalan seperti keliling di rumah, tetapi pas kita keluar dia tidak ada orang. Atau bunyi iPhone kantor, bau sarung atau kain tenun yang masih baru, bau aroma atau badan jenazah itu ada. Dan kadangkala kalau memang saya tidak ada di rumah, istrinya saya pun mengalami itu. Dan kalau memang dia merasakan itu atau mendengarkan sesuatu yang sudah tidak beres, dia biasa menghubungi saya, menelpon saya. Makanya saya kalau ada di luar tempat kerjanya saya harus langsung cepat-cepat pulang. Kalau merasa jijik atau takut, tidak sih, bagi kami tidak pernah merasa jijik terhadap jenazah ataupun merasa takut. Kalau kita merasa jijik, berarti kita tidak akan bisa mengurus ini jenazah. Dan kalau kita merasa jijik terhadap jenazah, berarti kita merasa jijik terhadap diri kita sendiri dan keluarganya kita. Dan kalau dia bilang takut, gini ya, kalau dia bilang takut, kita awal-awal sih memang iya ada, tetapi lama-kelamaan kita tidak ada lagi rasa takut. Karena apa? Karena dalam pikirannya kita, dalam benaknya kita, kalau saya seorang pribadi, saya berpikir begini, loh, ini jenazah sama seperti saya, badannya dia sama seperti saya, dia adalah hamba Tuhan, dia adalah ciptaannya Tuhan, sama seperti saya hamba Tuhan, saya ciptaannya Tuhan.
Kita ini sama-sama, bedanya dia sudah mendahului kita, dia sudah dipanggil Tuhan. Bedanya adalah dia sudah tidak bernapas dan kita masih bernapas. Kalau jenazah-jenazah yang seperti apa yang sudah saya mandikan, banyak. Namanya kita meninggal kan tidak harusnya kita sakit, masuk rumah sakit baru meninggal, tidak. Kita meninggal itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang benar, pertama sakit, mungkin dengan kecelakaan laka lantas, terus mungkin ada kasus pembunuhan, pokoknya banyak hal-hal seperti itu. Jadi jenazah-jenazah yang kita urus itu tidak hanya satu kasus, tapi banyak kasus. Tetapi minta maaf, di sini saya membatasi itu semua karena itu adalah sebuah privasi tersendiri, dan saya juga tidak bisa bercerita lebih banyak. Kalau dibilang tanggapan keluarga, ya keluarga ya selalu mensupport apa yang terbaik untuk anaknya. Keluarga itu selalu mensupport, selalu mendukung. Dan ada pula keluarga yang mungkin percaya dengan hal-hal yang mungkin di luar dari apa yang kita pikirkan. Kadang-kala kan begini, apa yang artinya saya dekat dengan mereka, saya datang atau dekat dengan mereka, mereka bilang, ih kau jangan dekat, kau agak jauh, kau sudah mandi belum kau? Kau baru pulang urus jenazah begini. Artinya sudah, itu mungkin pikirannya mereka, tetapi dalam benak saya, dalam pikiran saya hanya berpikir bahwa itu adalah hal atau guyonan keluarga terhadap saya. Saya tidak membawa, artinya tidak berpikir secara ke dalam, oh ini mereka manggil dan saya begini, berusaha juga harus marah, harus dendam dan mereka tidak. Itu adalah hal guyonan keluarga terhadap kita. Kalau tanggapan istri sih, istri selalu mensupport karena untuk kebaikan, apalagi ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Istri itu selalu mensupport, dan saya jadi dengan istrinya saya pun di tempat kerjanya saya waktu itu, si istrinya saya, keluarganya dia ini meninggal, dan saya yang urus keluarganya. Dan jatuh cinta pada pandangan pertama itu di tempat kerjanya saya waktu masih urus jenazah, masih urus keluarganya ini. Makanya jadilah kita sampai sekarang menjadi suatu keluarga, ada suami istri sampai sekarang. Kalau untuk pesan, kalau untuk pesan sih sebenarnya bukan menjadi haknya saya untuk berpesan sih, tapi namanya kita hamba Tuhan, kita sama manusia, artinya mungkin saling memesan satu dengan yang lainnya, saling pesan satu dengan yang lainnya, bahwa begini, kita hidup di muka bumi ini hanyalah sementara, hanyalah titipan sementara. Jadi sewaktu-waktu kita pun akan dipanggil Tuhan. Kita tidak pernah luput dari kematian. Kematian adalah sebuah takdir. Jadi dekatkanlah diri Anda, dan selalu dekatkan diri Anda kepada Tuhan. Karena kita kalau mementingkan hal-hal duniawi, maka hal-hal surgawi akan jauh dari kita. Dan satu hal supaya kita ketahui bersama bahwa apa yang kita dapatkan di muka bumi ini, harta semua segala macam yang kita dapatkan di muka bumi ini, kita tidak membawa sertanya untuk menghadap kepada Tuhan bahwa inilah bukti bahwa saya di muka bumi ini saya mendapatkan ini, hartanya saya begini banyak, berarti saya harus masuk surga. Tidak. Yang Maha Kuasa tidak pernah memandang itu. Tetapi amal kebaikanmu di muka bumi ini, itulah yang akan dituliskan kepada kita. Apa yang dituliskan Tuhan adalah amal kebaikan kita yang ada di muka bumi ini. Jangan kita mengandalkan hal-hal harta dan benda kita. Pesannya ya, Musa, terima kasih kepada orang-orang yang sudah mempercayai saya untuk mengurus keluarganya,
Dan satu hal juga, saya dari sini pun meminta maaf sebesar-besarnya kalau memang dalam pelayanan saya yang kemarin-kemarin mungkin keluarganya saya urus, mungkin artinya mungkin keluarga juga belum puas dengan pelayanan yang saya berikan. Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya karena apa yang saya berikan sesuai apa yang aturan yang dibuat harus saya jalankan itu. Jadi tempat ini saya minta maaf dan terima kasih banyak. Oke, sekian cerita dan kisahnya saya. Apa yang baik boleh Anda ikuti, boleh Anda lakukan, tetapi apa yang buruk di mata Anda dibuanglah jauh-jauh. Berbuatlah baik, beramallah selagi Anda masih ada di muka bumi ini. Salam hormat, salam pengejar surga.